Ya, oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Dalam pembacaan kita, kitab Mazmur pasal yang ke-32 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan topik kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Bagi manusia, yang namanya kebahagiaan biasanya jika seseorang itu mendapatkan sesuatu, atau bisa saja karena naik jabatan, naik pangkat, karena usahanya berhasil, karena bisnisnya diberkati, ada satu kebahagiaan. Tetapi di dalam pasal 32 ini yang dimaksudkan kebahagiaan itu adalah bagi mereka yang dosanya diampuni. Ya, dosanya yang diampuni atau pelanggarannya yang diampuni atau ditutupi di ayat yang pertama. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Tetapi ketika manusia itu melakukan pelanggaran atau dikatakan kesalahan, maka Tuhan kita sebagai pencipta tidak akan memperhitungkan kesalahan itu. Tetapi justru dikatakan Tuhan menutupinya. Artinya adalah bahwa Tuhan menerima kekurangan daripada manusia. Tuhan tidak akan menghakimi, Tuhan tidak akan mengadili pada saat itu. Tetapi Tuhan masih memberi kesempatan kepada manusia untuk melakukan hal yang baik. Tadi katakan bahwa berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang tidak berjiwa penipu. Gitu ya. Ayat yang ketiga, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Keluhan Daud sebagai seorang raja bahwa setiap hari dalam kehidupannya dia berkata bahwa tulang-tulangnya menjadi lesu. Mengapa tulang-tulangnya menjadi lesu? Karena memang setiap hari dia mengeluh. Saudara-saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada, jika kita sesering mungkin mengeluh, maka dikatakan maka tulang kita menjadi lesu. Hebat. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Sampai segitunya saudaraku, Daud menganggap bahwa Tuhanlah yang menekan dia. Dan dikatakan sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Inilah kehebatan Daud ya sebagai seorang raja kepada Tuhan. Dia berkata bahwa dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kehebatan Daud adalah ketika dia mengakui yaitu dosanya. Dia memberitahukan kepada Tuhan. Karena Daud percaya hanya kepada Tuhanlah tempat pengaduan. Kemarin baru kita bicara dalam pasal 31 bahwa aman dalam
tangan Tuhan. Daud yakin ketika dia menyampaikan segala kesalahan dan dosanya, maka Tuhan yang ajaib, Dia yang akan mengampuni segala dosa dan pelanggarannya. Maka dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Lalu dikatakan, saudaraku, ayat yang ke-6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Himbauan daripada Daud dalam firman Tuhan ini adalah, hendaklah setiap orang yang saleh berdoa kepada Tuhan selama ia masih bisa ditemui. Saudara-saudara, selama kita bisa masih bertemu dengan Tuhan, berdoalah kepada Tuhan. Cari Tuhan dalam doa-doamu. Cari Tuhan, temui Tuhan di dalam doamu. Maka pada waktu terjadi dikatakan banjir, maka banjir itu tidak akan melanda kita. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakanku engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Tuhan adalah tempat persembunyian bagi kita, saudara-saudaraku. Baik pada waktu dalam kesesakan, baik pada waktu dalam tekanan, baik pada waktu dalam kesukaran, maka dikatakan Tuhan akan mengelilingi kita sehingga kita luput dari semua kesesakan itu. Dan dikatakan Tuhan akan meluputkan kita dari segala kesesakan dan bersorak justru sebaliknya. Ya, bukan lagi kesesakan tapi sorak-sorai, pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena Dia telah meluputkan kita. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju padamu. Percayalah, saudaraku, ketika kita mengakui segala pelanggaran dan dosa kita, maka Tuhan yang setia, Dia yang akan, saudaraku, yaitu menunjukkan, bahkan mata Tuhan tertuju kepada kita. Tuhan akan mengajari kita, Tuhan akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus kita tempuh. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali, les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau. Jangan seperti kuda. Kuda kelihatan hebat, kuat. Tetapi jika ia tidak dikendalikan, maka ia tidak akan berjalan. Bahkan dikatakan ia tidak akan mendekati engkau. Dia harus dikekang, dia harus diatur. Jangan seperti itu kita. Tetapi dikatakan banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang-orang fasik dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan akan dikelilinginya dengan setia kasih setianya. Tetapi orang fasik akan mengalami kesakitan dan penderitaan. Tinggal saudara memilih yang mau mana. Mau kesakitan, mau penderitaan, atau mau sorak-sorai. Tuhan akan mengelilingi saudaraku. Tuhan akan mengelilingi kita. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan akan menolong kita. Bahkan di dalam ayat yang ke-11 ayat terakhir, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Orang yang berbahagia itu ketika dosanya diampuni, maka dari bibir mulutnya ada sukacita, ada sorak-sorai, ada pujian hormat kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong dan Tuhan mengampuni. Saudaraku, seberapa banyak kita pada saat pagi hari ini mengimani firman ini, ketika dosa kita, pelanggaran kita diampuni oleh Tuhan.
maka Tuhan yang ajaib itu akan memulihkan kita. Tuhan yang akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang benar. Bahkan mata Tuhan akan tertuju kepada kita, karena kita dalam miliknya Tuhan. Saya percaya bahwa firman dalam Mazmur 32 1-11 akan terus memberkati kita dimanapun kita berada. Kita akan berdoa, saudara-saudaraku, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. kami ketika dosa kami diampuni, pelanggaran kami. Allah, terpujilah nama-Mu. Oh, kita dalam
Kami menyembah Yesus. Mulia nama-Mu. Ora labatakan ara labana labana labana. Inara labana labana labatakan ara labana labana. Percaya Tuhan firman-Mu pagi ini yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kami, sudah menutupi setiap pelanggaran kami. Biarlah kami Tuhan terus berdoa kepadamu dan menemui Tuhan selama Engkau bisa dikenan untuk ditemui. Berkati kami semua, berkati jemaat, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada sepanjang hari ini. Firman-Mu yang akan menunjukkan kami hal-hal yang terbaik, jalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama di dalam nama Yesus Kristus. Berkatilah firman-Mu dan kami terima dengan iman. Demi nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.